Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fitria Adiani Aniko. Saat ini saya PhD student di University of Queensland tahun ketiga. Semoga ini ya, webinar hari ini bermanfaat gitu. Oke, ini profil saya. Kebetulan saya ambil studi manajemen di University of Queensland. Fokusnya di strategic management begitu. Oke, jadi tujuan webinar ini adalah pertama adalah memberikan panduan strategis untuk melanjutkan studi S3 bagi teman-teman, kemudian untuk membantu peserta memilih jurusan dan kampus secara tepat karena memang S3 ini kan cukup tricky begitu ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesiapan akademik dan beasiswa. Oke, jadi mengapa sih kita harus apa namanya S3 gitu? Jadi S3 ini biasanya eh, S3 ini biasanya adalah sebagai investasi intelektual dan kepemimpinan masa depan. Kemudian S3 rata-rata biasanya kan dari dosen ya, atau misalnya dari praktisi. Itu mostly biasanya mereka mengambil S3. Karena memang saat ini sumber daya manusia itu amat sangat dibutuhkan untuk membangun suatu negara. Kemudian hal ini juga penting karena berperan dalam peran dokter dalam riset kebijakan dan industri yang ada di Indonesia juga saling sangat dibutuhkan dan juga komitmen jangka panjang terhadap kontribusi terhadap ilmu pengetahuan begitu ya. Jadi ini untuk S3 itu tidak hanya untuk akademisi atau dosen tetapi juga untuk praktisi, bahkan ada juga yang teman-teman yang mungkin S2 bisa langsung melanjutkan ke S3 kemudian bisa mencari kerja kemudian bisa juga seperti itu gitu. Jadi tergantung apa yang menjadi keinginan dari teman-teman itu sendiri. Nah, yang paling penting yang pertama ketika teman-teman ingin mengambil S3 adalah mengidentifikasikan minat intelektual dan passion riset. Jadi contohnya adalah dulu S2 saya adalah di bidang manajemen dan kebetulan saya adalah dosen di salah satu universitas negeri di Semarang dan kalau menjadi dosen kan otomatis harus ada riset ya. Jadi ada tridharma, ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran. Nah, kebetulan saya juga sejak S1 gitu, saya juga ikut exchange program juga atau studi misalnya di Malaysia. Kemudian S2 kebetulan saya juga exchange program di University Rotterdam School Management Erasmus University di Belanda itu selama 6 bulan. Jadi memang di sana juga saya ada riset juga gitu dengan industri dan memang saya punya passion riset di situ dan memang ini mengupgrade ilmu pengetahuan saya dan keinginan saya untuk S3 ini sebenarnya ya sudah sejak 10 tahun yang lalu gitu. Tetapi memang pada ini saya milih bekerja terlebih dahulu kemudian sebagai praktisi waktu itu sebagai konsultan baru setelah itu saya menjadi akademisi dan di situ memang peluang untuk bisa melanjutkan S3 cukup terbuka lebar dan apalagi passion saya di bidang manajemen terutama untuk sustainability. Kemudian juga untuk bisa mengevaluasi pengalaman akademik dan profesional karena pada saat itu kalau contohnya di saya adalah pengalaman akademik saya dari S1, S2 di luar negeri, kemudian juga saya punya pengalaman profesional sebagai seorang konsultan, kemudian akademisi, dan memang saya harus mengupgrade ilmu pengetahuan saya. Dan seperti yang saya bilang tadi, dari dulu saya memang ingin bisa melanjutkan sekolah itu sampai jenjang doktoral, dan saya jadi ini merupakan penyelarasan tujuan pribadi saya yang memang ingin melanjutkan studi S3 itu sudah 10 tahun yang lalu dan kemudian karir jangka panjang sebagai dosen otomatis kalau ingin mencapai gelar profesor atau guru besar otomatis juga harus S3 dan memang S3 itu menjadi satu tuntutan yang wajib bagi seorang akademisi. Jadi keselarasan tujuan pribadi saya dan karir jangka panjang saya itu linear dan dalam hal ini mungkin teman-teman juga bisa menyelaraskan apa sih yang apa ya yang ingin teman-teman capai ketika teman-teman ingin melanjutkan sekolah S3. Jadi semua itu harus bisa terdefinisi secara jelas atau teridentifikasi secara jelas begitu. Baik ya teman-teman dengan latar belakang praktisi ataupun akademisi karena just sharing aja ketika saya akhirnya di University of Queensland sebagai sekolah pilihan saya
Maka di sana juga banyak teman-teman dari berbagai negara, dari Indonesia juga ada. Pokoknya diversity banget ya. Itu mereka ada yang emang akademisi, ada yang praktisi, bahkan ada yang dari S2 langsung lanjut S3 dan belum ada pengalaman kerja itu juga tidak masalah begitu. Yang penting itu memang sesuai passionnya. Nah, framework untuk self assessment itu adalah apa sih yang saya nikmati atau apa sih yang saya inginkan untuk diteliti gitu. Itu harus ada timbul keinginan dari diri teman-teman karena S3 itu kan ada yang jenisnya kalau di Indonesia itu adalah coursework dan riset ya, itu masih banyak. Jadi maksudnya di sini adalah ada pengajaran terlebih dahulu misalnya dalam waktu 1 sampai 2 tahun, habis itu 1 tahun atau 2 tahun selanjutnya adalah disertasi. Tapi kalau di saya di luar negeri itu mostly PhD itu adalah by research gitu. Dalam arti saya dari awal saya tahun pertama di University of Queensland itu memang sudah riset. Jadi tidak ada yang namanya ikut kelas. Tapi kita diperbolehkan ikut kelas tapi sifatnya enggak wajib gitu. Kalau misalnya ada mata kuliah tertentu yang memang kita inginkan. Kemudian, jadi apa sih yang ingin kita teliti? Karena kan board banget. Nah, contoh kalau saya di manajemen kan, saya tertarik nih dengan sustainability. Sustainability-nya apa? Misalnya di climate change itu. Apa sih yang saya inginkan diteliti di climate change-nya? Misalnya seperti itu. Jadi masalah apa sih yang saya ingin selesaikan? Misalnya Indonesia saat ini sudah menandatangani NDC dan pada tahun 2060 ingin mencapai net zero emission, sedangkan tahun 2030 42% adalah bisa mengurangi emisi. Nah, itu bisa kira-kira bisa tercapai nggak ya dengan saya ilmu pengetahuan yang saya punya saat ini gitu kan. Ada berbagai macam cara ya melalui pemerintahnya dari carbon tax, carbon trading dan lain sebagainya. Nah, lewat semua itu tuh bisa nggak sih kecapai? Nah, itu yang saya teliti dan ingin saya bantu menyelesaikan, membantu pemerintah lah tepatnya. Nah, keahlian apa sih yang sudah saya miliki? Keahlian itu bisa dari segi intelektual ya, dalam arti akademisi kita atau background penelitian kita sebelumnya, atau memang kita sebagai praktisi. Kalau praktisi kan kita bisa menghandle atau permasalahan secara real atau nyata. Nah, dari apa yang sudah kita dapatkan, nah itu bisa kita implementasikan ketika kita S3 gitu. Kemudian kesalahan umum memilih jurusan, jadi mengikuti tren tanpa refleksi diri. Kadang tuh orang biasanya saya pingin S3, tetapi apa namanya mereka tidak make sure bahwa apa sih yang menyebabkan mereka pingin S3 gitu. Apa sih yang membuat mereka eager untuk bisa melanjutkan studi S3. Nah ini kadang biasanya ikut teman, oh karena teman saya S3 maka saya pingin S3, ada yang seperti itu. Yang kedua adalah memilih jurusan hanya karena beasiswa tersedia. Contohnya saya sih menyarankan untuk S2, S3-nya bisa linear ya. Setidaknya walaupun S1 nggak linear, tapi setidaknya linearitas itu ada di S2 ataupun S3. Sehingga keahliannya itu menjadi sangat spesifik. Karena mostly kalau misalnya karena saya sekolah di Australia, otomatis para profesornya itu amat sangat spesifik dia menguasai satu ilmu gitu. Contohnya misalnya profesor saya itu fokus kepada economic tapi climate change. Jadi dia fokusnya di climate change, ada risetnya seputar itu gitu. Dan dia tidak mau ganti yang lain. Dan jangan karena misalnya eh, apa ya, karena kita terpaku pada beasiswa aja, jadi kita mengambil jurusannya ngasal itu juga jangan, karena S3 itu kayak komitmen jangka panjang. Ada saatnya capek, ada saatnya lelah, tetapi ada saatnya juga kita harus semangat. Maka ketika kita mencintai jurusan memang kita pilih dengan sepenuh hati, insya Allah bisa bisa apa ya bisa dilalui dengan baik. Kemudian kadang kurang memahami tuntutan riset. Riset itu kan up and down ya, dalam arti ketika kita S3 otomatis kita akan berhubungan dengan satu, kita harus terbiasa dengan yang namanya jurnal, dunia membaca, kemudian menulis itu harus kewajiban, kemudian bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan supervisor kita atau dosen pembimbing kita gitu. Jadi di awal kalau misalnya saya contohkan kalau di negara-negara barat, contohnya Australia, ketika saya kalau di Australia itu ketika mau mendaftar di satu univ itu nggak boleh daftar dulu kalau kita belum dapetin supervisor. Nah, kalaupun kita dapat supervisor, itu pun kita ada sesi interview seperti yang saya lakukan. Nah, interview itu untuk meyakinkan apakah
supervisor kita memang sudah klik dengan kita atau kita klik dengan komitmen dari si supervisor itu sendiri. Dan riset apa yang memang sesuai dengan keahlian dari si supervisor itu sendiri itu juga amat sangat penting sekali untuk kita memahami gitu loh. Karena riset itu adalah komitmen jangka panjang. Begitupun juga misalnya teman-teman yang melanjutkan di dalam negeri, biasanya kan ini ya untuk coursework dulu 2 tahun, habis itu baru disertasi. Nah, itu pun juga harus ada komunikasi yang baik dengan supervisor, harus ada apa ya. Jadi riset itu nanti kan ada outputnya, outputnya berupa publikasi. Publikasi itu bisa berapa jurnal, conference, ataupun yang lain itu berupa tulisan ilmiah, yaitu disertasi itu sendiri begitu ya. Nah, kalau di Aussie mungkin jurnal itu enggak terlalu diwajibkan. Jadi kita bisa memilih apa namanya S3 itu by publikasi, berarti tesisnya itu ya dari rangkaian, misalnya kita publikasi udah 3 jurnal ya, dari 3 jurnal itu. Ada yang berupa manuskrip. Manuskrip itu ya kita nulis disertasi biasa atau ada kombinasi. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan tetap harus jurnal tapi juga ada nulis manuskrip. Nah, hal-hal seperti itu harus kita pahami. Jadi, jangan sampai kita benar-benar salah milih jurusan. Nah, kemudian linearitas versus career switch. Jadi, linearitas maksudnya adalah kedalaman, keilmuan, dan efisiensi akademik. Dalam itu tadi yang saya bilang, dari S1, S2, S3, itu setidaknya bagusnya linear. Walaupun misalnya S1 nggak linear, tapi S2, S3 setidaknya linear. Kalaupun misalnya enggak linear, ada career switch-nya. Jadi, inovasi lintas disiplin misalnya adalah contohnya ketika saya S1 dulu saya ngambil ilmu hubungan internasional atau international relation di UGM, kemudian S2 saya ngambil manajemen, tapi saya masih linear karena saya ambilnya strategiknya. Ketika di S1-nya saya ngambil ekonomi, political ekonomi ya, gitu, lebih fokus di political ekonomi di Asia Timur waktu itu tentang China gitu. Dan kemudian ketika saya ambil S2 itu saya ngambilnya manajemen tapi lebih ke strategiknya. Jadi seperti itu. Walaupun lintas ilmu tetap harus ada linearitas, ada benang merahnya. Setidaknya itu jadi nanti tidak akan menyulitkan. Kemudian pertimbangan strategis dalam transisi bidang. Kalau saya di sini lebih fokusin kalau udah S2, S3 ke S3 itu bagusnya lebih linear. Kalau S1 ke S2 mungkin nggak linear nggak apa-apa. Karena kan banyak teman-teman yang S1 misalnya ngambil S2 nggak linear. Contohnya adalah ada beberapa teman-teman dokter gitu ya, yang kemudian S2-nya biasanya kadang mereka ngambil manajemen atau MBA gitu. Kan biasanya kalau dokter kan ambilnya PPDS, ada yang MBA, berarti itu kan kurang linear, tapi ada benang merahnya, misalnya MBA di bidang health atau kesehatan, seperti itu. Nah, kapan sih career switch itu tepat jika pengalaman kerja mendukung bidang baru, atau jika ada gap riset yang jelas dan relevan, dan jika motivasi dan kesiapan akademik itu kuat. Pengalaman kerja mendukung bidang baru, ini saya contohkan ya, ada teman saya seorang dokter, beliau kebetulan juga selain sebagai praktisi atau dokter di sini, beliau juga punya usaha. Nah, di situ beliau butuh dukungan ilmu manajemen. Nah, akhirnya beliau ngambil apa namanya S2-nya di bidang manajemen, contohnya seperti itu. Itu bisa karena beliau butuh ilmu baru, atau misalnya teman-teman itu juga bisa misalnya S2-nya fokusnya di bidang strategik tapi di bidangnya lain gitu ya, tapi S3-nya tetap di strategik tapi bidang lain juga tetapi masih linear, itu juga boleh gitu. Nah, harus ada gap riset yang jelas dan relevan, itu juga amat sangat penting. Apa sih? Contohnya seperti ini, mostly dulu saya menelitinya bukan tentang climate change tetapi tentang halal industri. Contoh seperti itu. Memang tidak ada ininya, tapi kadang saya melihat bahwa saat ini di Indonesia hal yang paling penting adalah waktu itu selain LPDP amat sangat punya topik terkait climate change, tapi di Indonesia memang climate change sedang happening, dan ketika saya melihat fenomena itu, saya baca jurnal, saya ternyata tertarik. Nah, hal itu bisa, dan ternyata ada gap risetnya juga, maka akhirnya saya memperluas ruang riset saya yang awalnya di bidang halal industri, tourism, point tentang halal atau tentang strategik gitu ya, lebih lebih meluas ke bidang climate change seperti itu. Dan itu pun harus didukung motivasi dan juga kesiapan akademik yang kuat, yaitu tadi kayak baca jurnal, kemudian ngebandingin riset apa yang sudah ada, yang belum ada, itu bisa kita jadikan gapnya gitu.
Kemudian university hunting itu juga hal yang cukup menarik. Kalau misalnya kita pengen beasiswa S3, tapi kita ambil beasiswa, otomatis kan kita harus melihat universitas-universitas yang memang di-approve oleh si beasiswa tersebut. Beasiswa ini di sini cukup banyak ya, ada LPDP, ada BPI. BPI itu biasanya khusus dosen di Kemenristek, Kemendikbud sekarang. Ada BIB. BIB itu khusus dosen yang ada di Kementerian Agama, seperti itu ya. Kemudian kalau LPDP lebih meluas lagi ya. Pasti teman-teman udah tahu. Kemudian beasiswa tidak hanya itu aja ya, ada yang namanya AAS, Australia World Scholarship. Kemudian kalau di Australia itu ada yang namanya RTP gitu. Ya, RTP itu salah satu beasiswa yang memang dari kampusnya, kampus masing-masing yang didanai oleh pemerintah Australia. Cuma masing-masing beasiswa ini kan kita juga ada plus minusnya gitu kan. Nah, ada juga mungkin di UK juga ada beasiswa tersendiri gitu, ataupun di Amerika ada Fulbright, misalnya seperti itu. Atau di Indonesia pun yaitu tadi LPDP ya biasanya gitu. Kemudian kalau misalnya kita milihnya adalah jalur beasiswa bukan dengan pendanaan sendiri, kita harus melihat rankingnya gitu. Biasanya kalau saya, trik saya adalah saya akan memilih 50 besar yang ada di listnya LPDP gitu. Waktu itu pilihan saya salah satunya University of Queensland itu masuk 40 besar dunia. Kemudian saya fokus lagi ke business school-nya gitu, Group of Eight ternyata gitu. Group of Australia itu masuknya Group of Eight dan School of Business-nya cukup bagus. Kemudian saya juga lihat juga pendanaan atau risetnya gitu ya. Pendanaan dalam arti gini, walaupun saya udah dapat dana, walaupun kita udah dapat dana riset dari LPDP, kalau misalnya S3 itu sekitar 100 sampai 150 juta gitu ya. Tapi kalau di tempat saya di UQ itu saya bisa dapetin dana riset tambahan sebesar 12.000 dolar. Jadi kalau sekarang ya mungkin 120 apa 130 jutaan gitu. Itu bisa saya gunakan untuk conference atau untuk submit jurnal gitu atau untuk perjalanan conference misalnya di luar negeri di Eropa dan lain sebagainya. Karena itu pun itu diperlukan sekali karena dana riset itu cukup besar. Kemudian supervisor ini juga amat sangat penting. Supervisor itu kita harus pintar memilihnya. Supervisor yang memang fokus dan dia memang expert di bidang riset kita. Kebetulan riset saya kan tadi saya bilang di bidang climate change misalnya, tetapi saya juga orang manajemen, maka saya nyari supervisor School of Business di bidang manajemen, setidaknya decision making lah atau sustainability gitu ya, yang related. Nah kebetulan SPV pertama di bidang sustainability, kemudian SPV kedua saya memang expert di bidang climate change dan beliau semua itu sudah profesor gitu. Jadi itu kekuatan riset yang cukup bagus gitu. Usahakan supervisornya itu memang expert di bidang itu. Dan kalau nyari supervisor itu enggak cuma satu tapi banyak. Ini kalau yang di luar negeri ya. eh, Ekosistem akademik dan alumni dalam arti lingkungan akademiknya juga bagus, kemudian dari layanan perpustakaan, jurnal juga semuanya digratiskan, kemudian kenyamanan akademik kita. Contohnya kalau di luar negeri itu biasanya kita udah dikasih, kalau saya contohnya di UK tuh dikasih ruangan sendiri untuk PhD, misalnya satu ruangan tiga mahasiswa PhD, karena PhD ini dianggap sebagai staff, seperti staff gitu ya, sehingga diberikan ruangan sendiri, kemudian fasilitas baik itu laptop atau apa namanya PC sendiri gitu ya, dan fasilitas-fasilitas lain yang sangat mendukung, yang seminar, conference kayak gitu itu amat sangat mendukung. Kemudian untuk alumni pasti ada UQ alumni namanya ya. Jadi itu cukup buat kita networking itu cukup amat sangat penting sekali. Jadi itu tadi pemilihan universitas tuh harus berdasarkan ranking atau reputasi akademik, kemudian kekuatan riset dan juga ekosistem akademik yang mendukung. Begitupun kalau misalnya nyari di Indonesia gitu. Jadi beberapa temen misalnya mereka gini, mencari universitas itu harus berdasarkan tidak hanya secara general universitasnya, tapi fokusnya apa. Misalnya fokusnya di, contoh saya punya temen itu di kedokteran gitu ya. One of my client juga. Jadi kedokteran dia ambil S3-nya kedokteran. Oke, kedokterannya mana nih? Misalnya yang bagus salah satunya UI. Kenapa di UI? Jadi itu tuh harus punya reason yang jelas kayak gitu. Kriteria milih kampus itu tadi ya, ada relevansi dengan riset dan topik, akses pendanaan seperti yang saya bilang tadi, dan juga jaringan industri dan global exposure. Kenapa?
Karena itu akan memudahkan kalau bagi-bagi teman-teman yang memang sudah punya ikatan dinas atau PNS atau misalnya akademisi biasanya akan kembali ke institusi. Bagi teman-teman yang udah praktisi, misalnya praktisi di sini itu misalnya kerja di BUMN lah atau dari PNS itu sendiri itu pasti akan punya ikatan dinas. Tapi bagi teman-teman yang memang dari S2 pengen langsung S3, jaringan industri dan global exposure itu penting untuk apa? Untuk networking ketika mencari kerja. Biasanya di situ akan ada work apa ya, kayak kesempatan kerja gitu yang memang disediakan atau lowongan kerja yang disediakan oleh kampus itu sendiri begitu. Nah, untuk researching program itu yang paling penting adalah kita membaca kurikulum dan learning outcome-nya ya. Jadi misalnya adalah contohnya tadi ketika kenapa pada akhirnya G of X ini jadi pilihan saya? Kenapa harus G of X gitu misalnya ketika saya ambil di Australia? Karena menurut saya reputasi universitas itu merupakan hal yang amat-amat saya penting, yang amat saya perhitungkan. Karena ketika nanti saya lulus, saya pun pingin satu networking yang cukup bagus begitu ya dengan teman-teman yang cukup apa ya pinter dan berkualitas gitu sehingga dan saya pun harus melihat dan membaca kurikulum contohnya ketika saya ambil di UQ oh ini kira-kira S3-nya berapa tahun saya bandingin waktu itu antara UQ kemudian ada Manchester Business School itu ada di UK itu saya bandingkan misalnya kalau di UQ nih sekitar 3 sampai 4 tahun tetapi dia memang semuanya by research dan tidak diwajibkan untuk apa ya untuk ambil ambil kuliah itu juga satu pertimbangan kemudian ada 3 tahun untuk RQ dan sampai lulus misalnya 3 tahun setengah contohnya seperti itu juga jadi pertimbangan dan bagaimana ya setelah itu apa sih outcome-nya learning outcome-nya apa berupa publikasi jurnal itu juga jadi pertimbangan saya. Jadi kalau di UQ tidak mewajibkan harus ada publikasi karena itu pilihan mau publikasi. Intinya kalau di sana itu publikasi atau tradisional. Tapi biasanya kalau di saya adalah mix saya tetap melakukan publikasi tapi saya juga menulis manuskrip atau juga tesis secara tradisional seperti itu. Kemudian meninjau publikasi dosen. Kenapa ini penting? Karena lagi-lagi we work with our supervisor. Jadi sahabat kita adalah supervisor, maka pilihlah supervisor yang amat sangat mendukung atau mensupport karir kita ke depan atau riset kita ke depan. Jadi publikasi supervisor itu amat sangat penting, dosen dan juga pusat riset apa sih yang disediakan dari univ itu sehingga bisa mendukung riset kita. Dan tadi ya menghubungi calon supervisor tadi. Jadi ketika kita nanti nyari supervisor itu nggak bisa satu dua kali ya itu butuh waktu. Jadi saya pernah dapat supervisor dalam hitungan 2 menit dibales iya, tapi yang sekarang yang di UQ itu agak 2 hari lah baru dibales ya mengiyakan gitu. Jadi memang apa ya tricky sih gitu karena ada yang beruntung mungkin saya termasuk alhamdulillah bersyukur dimudahkan tapi ada juga teman-teman yang nyari supervisor sampai berbulan-bulan enggak dapat-dapat makanya tidak hanya satu supervisor yang menjadi pilihan untuk mencari univ tapi setidaknya univ itu setidaknya punya 3 sampai 5 univ yang di breakdown tadi yang harus dicadangkan kemudian supervisor pun setidaknya dari satu univ itu 2 ya jadi setidaknya bisa menghubungi 10 supervisor gitu jadi nanti yang dapat yang mana seperti itu. Kemudian, oke, menganalisis kesesuaian program. Oke, metodologi apa sih yang diajarkan di univ tersebut? Seperti tadi, kemudian budaya riset dan ekspektasi publikasi itu juga amat sangat penting ya. Jadi itu juga terkait dengan supervisor ya. Dalam arti, apakah supervisor itu lebih ke senang kualitatif atau kuantitatif misalnya? Kalau misalnya supervisornya cenderung ke kuantitatif, biasanya mereka akan lebih meminta eh, mahasiswanya untuk oh ya berarti kamu fokusnya di kuantitatif ya gitu. Tapi kalau misalnya kualitatif biasanya mereka mengencourage ke kualitatif gitu. Karena jangan sampai SPP-nya lebih ke kualitatif tapi kitanya kuantitatif. Jadi kesesuaian itulah makanya kita harus melihat secara jelas riset profesornya itu seperti apa baca jurnal yang memang diterbitkan oleh SPV juga. Nah, budaya riset di universitas itu juga penting dan ekspektasi publikasi tadi harus rasional banget. Seperti saya misalnya di awal sebelum saya mengiyakan atau supervisor saya mengiyakan saya untuk menjadi anak bimbingannya adalah
kita punya satu agreement bahwa oke, setidaknya saya maksimal 3 aja publikasi yang akan saya lakukan, kemudian ada conference setidaknya 2 dan itu disetujuin begitu. Jadi harus ada tektokannya di situ. Jadi tidak akan memberatkan kedua belah pihak. Makanya komunikasi ini amat sangat penting. Kemudian dukungan terhadap mahasiswa internasional di Australia ini kebetulan amat sangat mendukung ya untuk mahasiswa internasional sekolah di sini tidak bias, kemudian mereka juga tidak rasis, itu yang saya suka. Dan juga kalau di Australia ada juga ini yang menarik juga, ada program kayak kita bisa mengambil makanan, jadi di UK itu ada program makan pagi gratis misalnya, atau juga makan sore gratis, itu biasanya diberikan secara cuma-cuma gitu, dan ada dukungan secara bukan finansial ya, secara apa ya, logistik kepada mahasiswanya seperti itu. Karena memang bahkan di awal masuk misalnya untuk mahasiswa itu udah sangat disambut, kalau di school saya itu disambut oleh chairnya dan diajak bicara karena memang mereka tahu bahwa diversity itu suatu hal yang penting dan juga harus respect each other begitu. Future outlook, kemudian kita juga harus melihat tadi ketika saya sudah menjelaskan kalau bagi teman yang belum bekerja misalnya, oh iya ya misalnya ngambil S3 harus punya tujuan yang jelas untuk melihat kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan. Misalnya sekarang AI amat sangat dibutuhkan, maka carilah riset yang misalnya ada hubungannya dengan AI contohnya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang memang nantinya di masa yang akan datang itu amat sangat dibutuhkan gitu ya. Kemudian kontribusi terhadap kebijakan dan masyarakat. Lagi kan kalau misalnya kita S3 itu kan ada yang namanya kontribusi secara teoritis gitu. Kita membangun satu teori baru atau mengembangkan theoretical contribution atau practical implication-nya. Dalam kebijakan apakah itu nanti berusaha membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan atau undang-undang. Kemudian ya tadi peluang karir apakah nanti mau jadi dosen atau mau jadi peneliti atau memang pengen jadi praktisi. Jadi itu atau konsultan ya, itu juga harus di breakdown sih. Jadi sebelum S3 itu harus punya karir map istilahnya begitu. Kemudian itu ya menghubungkan jurusan dengan dampak hal ini karena bisa menunjukkan kedewasaan secara intelektual dan menjelaskan dampak studi bagi negara. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya teman-teman misalnya nih beasiswa apapun, LPD, PAAS dan sebagainya pasti harus ada yang namanya kontribusi gitu. Kontribusi kalau misalnya kita menyekolahkan atau negara menyekolahkan Anda, apa sih dampaknya untuk negara? Misalnya ketika saya fokusnya di climate change, apa sih dampaknya untuk negara? Misalnya saya membantu kebijakan pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai net zero emission di tahun 2060 melalui bla 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 lah, seperti itu contohnya. Dan tadi kita harus punya kesiapan mental dan komitmen. Again, S3 itu bukan seperti S2. S3 itu apa ya? Kalau PhD student itu kayak satu istilahnya satu di ruang yang kadang kita nggak ngerti apapun tapi kita harus belajar gitu ya, belajar banyak. Tetapi itu akan sangat menarik lagi-lagi kalau misalnya riset itu adalah sesuatu yang kita sukai. Maka carilah riset atau topik riset yang memang teman-teman suka. Jangan mencari topik riset yang memang nggak suka hanya berdasarkan tren begitu. Oke, tips mendapatkan beasiswa ya. Tadi ya, menunjukkan keunggulan akademik berkelanjutan, entah itu IPK, entah itu pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Membangun rekam jejak kepemimpinan, berarti itu terkait pengalaman kerja, karena to be honest, untuk program S3 itu biasanya teman-teman itu kalau untuk beasiswa mostly itu udah ada pengalaman kerja entah itu setahun atau 2 tahun setidaknya mereka punya pengalaman kerja gitu. Kemudian menulis proposal riset yang original dan berdampak. Karena selain proposal riset itu juga harus ada essay, kemudian CV itu juga sudah cukup bagus ya. Dan lagi kalau misalnya teman-teman punya publikasi baik itu berupa jurnal atau tulisan di media massa seperti The Conversation contohnya, itu juga akan sangat menarik untuk para pemberi beasiswa memberikan beasiswanya. Dan untuk rekam jejak pemimpin itu bisa jadi misalnya ketua organisasi atau misalnya ada yang
menjadi leader di perusahaannya seperti itu ya. Karena pengalaman organisasi itu merupakan satu hal yang cukup penting juga untuk ditulis di CV. Itu juga memberikan bahwa teman-teman itu adalah orang yang punya jiwa leadership yang cukup bagus begitu. Nah, strategi proposal riset yang kuat ya sekarang yaitu pertama adalah masalah riset yang jelas dan signifikan. Tadi yang saya kasih tahu bahwa riset itu harus sesuatu yang memang jelas dan juga memberikan dampak untuk Indonesia setidaknya ya. Kemudian metodologi yang visible dan kehati-hatian tadi. Kemudian gap teoritis yang terdefinisi. Jadi itu ya strateginya. Kenapa? Karena kalau tiga komponen itu tidak memenuhi maka akan susah karena nanti ketika kita apply beasiswa lagi-lagi kita kan menghadapi yang namanya kalau di tes substansi LPDP contohnya adalah ada pewawancara. Nah, pewawancaranya itu satu dari LPDP, satu dari akademisi biasanya profesor dan satunya adalah dari psikolog. Maka jangan sampai kita tidak menguasai riset kita. Makanya masalah riset itu harus jelas, metodologi mau kualitatif kuantitatif, apakah riset itu layak bisa dicapai atau enggak itu juga harus pasti. Gap teori yang digunakan itu apakah sudah pernah dilaksanakan atau belum itu. Nah, dokumen itu yang penting itu tadi ya, ada CV akademik yang strategis, CV teman-teman, pengalaman kerja, pengalaman organisasi itu dicantumkan semuanya. Kemudian ada rekomendasi akademik yang kuat kalau akademisi berarti dari rektor atau dari atasan atau kalau misalnya belum pernah kerja berarti ya dari ini ya, dari apa namanya dosen pembimbing misalnya. Kemudian motivation letter berbasis visi itu maksudnya adalah kenapa sih kita harus melanjutkan S3. Nah, itu juga penting. Oke, terima kasih. Kayaknya dia penutup. S3 itu bukan hanya tentang gelar ya, tetapi bagaimana kita berkontribusi ilmu kita untuk negara atau untuk masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah ketekunan, integritas, dan resiliensi merupakan kunci kita. Dan lagi-lagi saya tekankan pilihlah jalur yang memang sesuai dan selaras dengan misi hidup teman-teman. Begitu. Terima kasih.